Di video ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan chapter berikutnya dari manga Kimetsu no Yaiba. Sebelum masuk ke cerita, Mimin meminta tolong kepada kalian untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasi. Karena hal tersebut yang membuat Mimin semangat untuk terus membuat video-video pembahasan yang baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya intro dulu bosku. Di awal chapter, kita diperlihatkan Inosuke yang sedang memantau keadaan kamar dari salah satu istri Uzui Tengen, yaitu Makio. Dan kita tahu bahwa Makio sedang disandra oleh salah satu iblis bulan atas. Akan tetapi di sini kita belum diperlihatkan wujud dari iblis bulan tersebut. Diperlihatkan juga Makio yang sedang kebingungan dengan keadaannya yang sekarang. Dan sang iblis masih terus meminta informasi siapa yang menyuruhnya. Lalu sang iblis bulan atas mengetahui bahwa dia sedang diawasi oleh Inosuke dan merasa marah. Lalu Inosuke yang merasa aneh dengan keadaan kamar Makio, Inosuke memutuskan untuk membuka kamar tersebut. Dan saat dibuka, keadaan kamar tersebut seperti sudah tercabik-cabik oleh angin. Padahal jendela dalam keadaan tertutup. Lalu Inosuke pun merasakan bahwa iblis tersebut sedang bersembunyi di atap dan melemparkan semangkok mie ke atap rumah tersebut. Dan sang iblis pun sudah tidak berada di sana. Dan Inosuke pun mengejarnya dengan brutalnya, sampai dia memukul salah satu pelanggan di sana. Karena keadaan ruangan yang sempit dan ramai, Inosuke kehilangan jejak dari sang iblis tersebut. Lalu, panel berikutnya diperlihatkan Zenitsu yang juga sedang mencari informasi mengenai keadaan di sana. Di sini kita mengetahui salah satu kemampuan khusus yang dimiliki oleh Zenitsu, yang memiliki pendengaran yang sangat tajam, sehingga mampu mendengarkan suara dari jarak yang jauh. Informasi aja nih buat kalian, kemampuan khusus yang dimiliki Zenitsu adalah mampu mendengarkan dari jarak yang sangat jauh, meskipun itu suara dari serangga. Dia masih bisa mendengar. Hal tersebut pernah dilihatkan di animenya pada season 1. Lalu, Zenitsu mendengarkan suara wanita yang menangis, dan Zenitsu segera mencarinya. Lalu, Zenitsu terkejut dengan keadaan tempat di mana anak kecil perempuan yang sedang menangis dalam keadaan yang sangat berantakan. Dan dengan kebodohannya, Zenitsu malah marah-marah tidak jelas. Lalu, muncullah wanita yang sangat menyeramkan dari belakang Zenitsu. Dan Zenitsu pun merasa ketakutan karena dia menyadari bahwa suara dari wanita tersebut adalah suara dari iblis, dan terlebih lagi iblis bulan atas. Wanita tersebut dipanggil Oirin Warabihime oleh anak-anak perempuan yang ketakutan lainnya. Lalu, wanita yang disangka iblis oleh Zenitsu melakukan kekerasan kepada anak perempuan yang menangis tadi. Dan Zenitsu pun marah, dan Zenitsu berkata, "Singkirkan tanganmu darinya," sambil menggenggam pergelangan tangan wanita yang disangka iblis tersebut. Lalu chapter berikutnya diperlihatkan sang tuan pemilik rumah bordir tempat Zenitsu bekerja sedang memarahi wanita yang tadi disangka sebagai iblis oleh Zenitsu. Di sini, sang pemilik yang dipanggil Omitsu memarahi tindakan sang wanita yang diduga iblis tersebut, karena
selalu melukai semua wanita di sana dan menduga bahwa dialah penyebab dari para wanita yang kehilangan pijakan. Kalau kalian tidak tahu tentang wanita yang kehilangan pijakan, kalian bisa lihat di video Mimin yang sebelumnya. Di sana sudah dijelaskan mengenai hal tersebut. Dan link videonya ada di deskripsi ya bosku. Lanjut. Lalu, Omitsu menceritakan kisah seorang Oirin dari sesepuh rumah teh. Oirin ini sangatlah cantik, tapi juga sangat kejam. Dan mereka sudah melihat Oirin itu bahkan sejak masih remaja, dan sampai mereka dewasa. Mereka sengaja memanggilnya Hime, karena jika kau menyinggungnya, dia akan memiringkan kepalanya dan menatapmu, dan menurut mereka, hanya dia yang berani melakukannya. Dan Omitsu pun menuduh wanita yang disangka iblis tersebut bukanlah manusia. Ya, iyalah, bukan manusia. Mana ada manusia yang hidup dari lu bocah sampai lu jadi tua. Oke, lanjut. Tiba-tiba, Omitsu menghilang dari kamar dan sudah berada di luar sambil diterbangkan oleh wanita yang disangka iblis tadi. Fix, di sini kita tahu bahwa dia adalah iblis. Lalu, iblis tersebut pun membunuh Omitsu dengan cara menjatuhkannya dari atas hingga mati. Lalu, saat iblis tersebut kembali ke kamarnya, muncullah pemeran paling jahat di manga Kimetsu no Yaiba, dan sekaligus pemimpin dan iblis terkuat yaitu Muzan. Di sini kita mengetahui nama dari iblis perempuan tersebut adalah Daki. Bukan dagi yang ada di gigi lo ya. Lalu, Muzan datang menemui Daki hanya untuk memperingatkan bahwa terdapat beberapa pembasmi iblis yang memiliki respon yang cepat dalam merasakan kehadiran iblis. Muzan juga berkata, "Aku menaruh harapan besar padamu. Kau lebih cantik dari siapapun, dan cukup kuat hingga bisa mengalahkan 7 pilar. Kau akan menjadi lebih kuat, lebih kejam. Kau adalah iblis yang spesial." Di sini, Muzan sangat berharap agar Daki mampu mengalahkan semua pilar, karena Muzan sendiri masih merasa takut disebabkan sewaktu dulu pernah hampir mati oleh seorang pemburu iblis yang sampai sekarang masih ditakutinya. Lalu, diperlihatkan Zenitsu yang sedang terlempar dengan sangat keras sampai dia pingsan. Hal tersebut dilakukan oleh Daki yang merasa marah karena disentuh olehnya. Lalu, di sini Daki mulai curiga bahwa Zenitsu adalah seorang pemburu iblis yang sedang menyamar. Lalu, Daki merasa senang karena telah bisa memancing para pemburu iblis untuk mendatanginya dan memudahkan dia untuk membunuh semua para pemburu iblis tersebut. Dan diperlihatkan Tanjiro yang mencium bau yang kotor dari kota tersebut. Next, chapter berikutnya diperlihatkan Inosuke yang sedang memberitahukan kepada Tanjiro bahwa terdapat iblis di tempatnya. Ya, kalian tahu sendirilah bagaimana kepolosan dari Inosuke. Sampai cerita kepada Tanjiro pun kacau dengan penggambaran yang tidak jelas. Meskipun begitu, Tanjiro masih mau mendengarkan, meskipun tidak mengerti dengan apa yang diceritakan Inosuke. Suka banget dah Mimin sama tipe orang kayak gini. Lanjut. Lalu ternyata Uzui sudah datang ke tempat tersebut, tanpa diketahui oleh mereka berdua, dan bilang bahwa Zenitsu tidak akan datang ke pertemuan yang seharusnya mereka lakukan sekarang. Oh iya, kalau kalian ingin mengetahui mengapa Uzui bisa bergerak sangat cepat, bisa kalian tonton di video yang sebelumnya. Dan link ada di deskripsi. Oke, lanjut. Lalu,
Tanjiro kebingungan dengan perkataan dari Uzui mengenai ketidakdatangannya Zenitsu. Dan Uzui berkata bahwa telah melibatkan mereka ke dalam bahaya yang besar. Keinginan dari Uzui yang ingin menemukan ketiga istrinya membuat kesalahan yang fatal dan menyebabkan Zenitsu menghilang dan tidak ada kontak dengan Uzui sejak semalam. Lalu, di sini Uzui memerintahkan kepada Tanjiro dan Inosuke untuk kembali ke markas karena Uzui merasa iblis yang dihadapi sekarang adalah iblis bulan atas. Dengan peringkat Tanjiro dan Inosuke yang rendah, tidak mungkin mereka mampu menghadapi iblis bulan atas tersebut. Dan Uzui akan bergerak sendiri, dan orang-orang yang menghilang setelah mengirimi dia surat akan dianggap telah mati termasuk ketiga istrinya. Dan di sini Tanjiro yang meminta agar Uzui tidak melakukan hal tersebut, tetapi Uzui tidak mau mendengarkan dan langsung pergi dari tempat tersebut. Saat Tanjiro merasa murung karena Uzui yang tidak mempercayai mereka karena peringkat mereka yang rendah, Inosuke pun berbicara bahwa peringkat mereka sudah berada di tingkat lance, lebih tinggi dari yang sebelumnya, lebih tepatnya peringkat 4 dari bawah. Tapi menurut Mimin, Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu seharusnya berada di tingkat lebih atas lagi. Ya, secara mereka sudah pernah membantu dalam pembasmian iblis bulan bawah pada season 1. Kalau menurut kalian gimana bosku? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Lanjut. Lalu, di sini kita diberitahukan bahwa kata yang muncul karena pembesaran otot di tangan kanan semua pembasmi iblis merupakan jurus khusus yang disebut dengan pengukiran wisteria. Ini adalah simbol seorang pemburu iblis. Setelah itu, Tanjiro yang berencana ingin mencari Daki dan menyelamatkan Zenitsu dipukul oleh Inosuke karena tidak mendengarkan bahwa di tempat Zenitsu tersebut terdapat iblis yang sangat kuat. Tetapi Tanjiro merasa bahwa ada jalan masuk rahasia di mana iblis bisa leluasa keluar masuk tanpa diketahui, dan Tanjiro juga berpikir bahwa semua kejadian ini dilakukan oleh iblis secara rapi sehingga bercak darah tidak ditemukan di tempat pelarian dan di tempat rumah bordir tersebut. Dengan kata-kata pemotivasi seperti itu, Tanjiro merubah pikiran Inosuke, dan di sini Inosuke pun percaya dan mengikuti keinginan dari Tanjiro. Informasi aja ya bosku, Inosuke bukanlah orang yang gampang terpengaruhi jika kata-kata yang ia dapatkan tersebut tidak masuk logika. Meskipun tampilannya seperti itu dan tinggal di hutan, Inosuke masih bisa berpikir dengan jernih saat melakukan pekerjaannya, khususnya untuk pembasmian iblis. Oke, lanjut. Tanjiro yang sudah bersiap untuk melakukan misi penyelamatan dan pembasmian iblis menemui Koinatsu yang di video sebelumnya Mimin kira dia adalah Daki, sang iblis bulan atas. Di sini Tanjiro hanya ingin memberikan uang kepada pemilik rumah bordir dan orang-orang yang sudah merasa dirugikan oleh penyamaran Tanjiro. Lalu, Koinatsu tidak kaget saat mendengar bahwa Tanjiro adalah laki-laki. Ya, karena dari suara dan tampangnya saja tidak menunjukkan bahwa dia seorang perempuan. Dan dengan tampang gobloknya, Tanjiro dia yang terkaget-kaget. Lalu, di sini Tanjiro berkata bahwa akan menyelamatkan semuanya yang telah menghilang. Koinatsu pun bersyukur dan berterima kasih. Lalu, di sini diketahui juga bahwa Koinatsu akan pergi dari tempat tersebut karena ada seseorang yang akan menikahinya, dan karena hal-hal yang mengenai hilangnya wanita-wanita tersebut menyebabkan dia bersedih. Dan Tanjiro berusaha untuk memberikan semangat dan menghiburnya. Lalu,
Setelah Tanjiro pergi dari sana, muncullah Daki dari belakang Koinatsu yang berencana ingin membunuh dan memakan Koinatsu. Lalu, ketika Tanjiro masih di atap rumah bordir, dia mencium bau manis, dan bau tersebut adalah bau dari iblis. Buat pengetahuan aja mengenai manga ini, Tanjiro memiliki kemampuan khusus, di mana dia mampu mencium bau yang sangat jauh, dan bau khusus seperti bau dari para iblis. Oleh karena itu, sang pilar air Gyu Tomioka menyarankan Tanjiro untuk berlatih menjadi seorang pemburu iblis dan berguru kepada Urokodaki, sang mantan pilar air sekaligus guru dari Gyu Tomioka. Lanjut, dan di akhir chapter, Tanjiro merasa bahwa lokasinya sangatlah dekat dengan iblis yang sedang ia cari. Dan panel tersebut sebagai penutup dari chapter ini. Oke, gimana menurut kalian mengenai pembahasan manga Kimetsu no Yaiba ini? Jika kalian memiliki masukan atau request mengenai video-video yang Mimin upload, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan hal tersebut akan membantu Mimin untuk mengembangkan channel ini. Sekian pembahasan chapter ini, dan akan segera Mimin buatkan video yang selanjutnya. Semoga kalian sehat, dan terima kasih semuanya.